istri siapa? Maria Kiptia. Wafat usia berapa? Wafatnya usianya cuma belasan bulan. Dimakamkan di mana? Di Baqi, di samping Masjid Nabawi. Nabi ziarah ke sana, Nabi siram kuburan anaknya. Bukan cuma menyiram, Nabi kumpulkan wa wada'a alaihi hasba. Nabi kumpulkan batu-batu kerikil, lalu Nabi ngasih tanda, ini kuburan anak. Itulah ceritanya kuburan pakai batu nisan tanda. Jadi sekali lagi Nabi pernah menyiram kuburan anaknya Ibrahim. Sampai di sini faham? Insyaallah faham. Kalau terkait kuburan dikaro kembang, maaf, kalau kuburan dikasih pohon, tanaman, beli kitab I'anatul Talibin karya Al-Imam Ad-Dimyati. Kalau nggak salah jilid kedua halaman 119. Di sana disunahkan kuburan itu bukan tanaman tapi tumbuhan, mengamalkan apa yang dilakukan Nabi pohon kurma. Tapi kalau nunggu pohon kurma dari Arab, kapan sampai kirimannya? Makanya diganti kias-kiasnya tanaman-tanaman selama hidup boleh. Sampai di sini paham? Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada segenap keluarga besar Al-Zikro. Wabil khusus untuk ibunda kita tercinta Haja Nur Hayati, ibunda dari sahabat saya almarhum ila rahmatul qayyum Haji Muhammad Arifin Ilham. Kita doakan Umi sehat panjang umurnya, Amin. istiqamah dalam ibadahnya, Amin. anak cucu berbakti semuanya. Amin. Perjumpaan ini akan menjadi awal pertemuan kita di surga bersama Rasulullah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat membantu dan memudahkan safari dakwah saya bulan ini di Barabai. Siapa saja yang memfasilitasi dan membantu, di antaranya Ketua DPRD dan Dewan Bapak Yazid Fahmi. Beliau yang memfasilitasi hotel saya 5 kamar sehari sampai selesai. Mantap. Mantap. 10 hari kalikan 5 kamar, bayangkan. Mereka yang bayar. Nikmat kalau dalam kebaikan saling seberataan. Ya. Yang punya izin mengeluarkan izin, dakwanya dengan tanda tangan. Yang punya hotel bantu dengan hotel. Yang punya mobil nyiapin mobil. Saya kemana-mana disiapin mobil oleh pengusaha muda, ini orang dari Bati-Bati, Haji Nur Syidi dengan Haji Yuni saja, bukan Yuni Sarah. Namanya Yuni, berarti saja, bukan Yuni Sarah. Yuni saja. Saya disiapkan Alphard putih, mobilnya putih, mereknya Alphard, rodanya 4. Panitia nggak direpotkan biaya hotelnya. Setiap tempat yang saya datangi nggak dibebankan biaya jemput mobilnya. Nggak usah repot-repot, panitia antar jemput saya tidak usah. Biarkan saya datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Siapa bilang dilangkung? Bisa saya laporkan. Ini kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Makan minum saya pun yang bayar ada. Namanya Gencar, Gerakan Cinta Rasulullah. Isinya anak-anak muda.
muda usianya mantap jihadnya. Saya lebih senang kalau anak muda itu ngumpul, bikin kelompok, bikin the gang, bikin komunitas. Selama komunitas itu mencerminkan yang muda yang beragama, yang muda yang berkarya, yang muda yang berakhlakul karimah, ini pasti nyenangin hati Rasulullah daripada anak-anak muda sekarang tawuran, narkoba, kebut-kebutan. Kayak kemarin yang lagi viral, anak-anak muda ngumpul pakai seragam sekolah, naik motor, yang nenek-nenek di pinggir jalan ditendang. Umi lihat, Umi tahu nggak kejadian itu di mana? Itu persis di depan mata Habib. Di depan mata Habib Umi. Tapi Habib nggak bisa nolong walaupun di depan. Kan Habib kan lagi buka TV. Mahalabio. Ada view. Mahalabio. Apa menghadap view? Ya, bujur. Mahalabio. Ya. Menghadap view. Menghadap view. Mahalabio. Mahalabio. Ya. Cakep. Mahalabio. Mau jadi apa pemimpin Indonesia ke depan? Kalau potret pemudanya sekarang sudah nggak menghargai orang yang lebih tua darinya. Karena pemuda sekarang pemimpin di masa yang akan datang. Sekarang ada anak muda, masa mudanya dipakai untuk berdakwah. Bangga saya. Tahu nggak, mereka lah yang jadi sponsor safari dakwah Habib. Yang menghadirkan Habib bukan bupati. Bukan gubernur, apalagi kades. Subscribe channel. Yang menghadirkan saya komunitas anak muda yang sedang ingin terus berjuang menyenangkan Rasulullah. Gencar gerakan cinta Rasul. Tiket pesawat saya yang bayar mereka Umi. Dari Jakarta saya ke sini naik pesawat, bukan ke Lotok. Saya naik pesawat. Pesawat itu mahal. Makin tinggi dolar, makin kenceng harga pesawat. Saya kemana-mana keliling, nggak pernah sendirian bawa rombongan. Semua rombongan saya yang bayar juga gencar. Panitia yang saya kunjungi termasuk hari ini, tanyakan panitia, nggak ada loh persyaratan yang memberatkan, nggak ada. Dimudahkan betul, biaya tiket pesawat sudah ditanggung, makan minum sudah ada yang nyiapin. Jadi panitia nggak usah nyiapin makanan buat Habib, nggak usah nyiapin gudang, nggak usah nyiapin ayam, Iya. Haruan. Nggak usah nyiapin hiting, nggak usah. Haruan. Nggak usah nyiapin hebek, nggak usah. Bebek. Katanya di sini awalnya Haruan. Hintalo haruan. Oh, saya pernah dikasih haruan. Iwak haruan kan? Iya betul. Enak. Saya coba ketagihan. Diam-diam saya pesan lagi, beli lagi. Besok beli lagi. Umi tahu nggak? Tiap hari saya ketagihan makan iwak haruan. Setelah itu saya ganti namanya jadi iwak harian. Ajib, cerdas. Mahalabio. Iya, mahalabio. Kesenangan almarhum, kata beliau. Masya Allah. Ajil. Makan minum sudah disiapin. Panitia nggak usah repot-repot nyiapin Habib, nggak usah. Bungkus aja. Iya. Bapak Ibu, saya titipkan pesan. Semua sudah dimudahkan. Tangan-tangan Allah yang bergerak, tangan-tangan Allah yang berjalan. Nikmat Allah disampaikan, maka jangan lupa syukuri. Nikmat apa lagi yang kau dustakan?
Fabi ayyi ala Rabbikuma tukadziban. Kalau mengundang saya pribadi mahal. Yang mahal bukan saya ongkosnya. Saya belum nyampe ke sini, panitia harus terbang ke Jakarta, keluar ongkos main ke kantor. Ngecek jadwal belum tentu bawa pulang jadwalnya. Betul? Sekarang saya dihadirkan, nggak perlu repot-repot ke Jakarta. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Maka saya ingatkan Bapak Ibu, kalau kebaikan bisa hari ini jangan bilang besok, belum tentu besok panjang umur kebaikan bisa diulang. Jangan bilang nanti keburu mati, jangan bilang kapan-kapan nanti keburu kapan. Bujur? Bujur. Maka saya titipkan pesan. Jangan biarkan orang baik berjuang sendirian, ambil peran. Karena di luar sana orang-orang yang bermaksiat sudah kompak dengan kemaksiatannya. Masa kita nggak kompak dengan kebaikannya? Betul? Betul. Bapak Ibu, kalau nggak bisa jadi orang baik, paling tidak membantu kebaikan dilakukan orang baik tersebar. Kalau kita nggak bisa jadi kayak gencar, membiayai, menghadirkan Habib, masuk ke masjid-masjid, berdakwah ke kampung-kampung, paling tidak nanam saham, menyenangkan hati Rasulullah, pasang niat anak cucu kita kelak ada juga yang jadi pejuang agama. Maka hari ini sebelum saya tutup dengan episode terakhir, saya ajak Bapak Ibu siapkan infak terbaik, kita bantu gencar gerakan Cinta Rasulullah biar terus berkarya di hadapan Allah. Hari ini dia bawa saya, mudah-mudahan di lain kesempatan dia bawa ulama-ulama besar lain mampir bersilaturahim dan berbagi ilmu dengan kita semuanya. Siapkan infak terbaik, senangkan hati Rasulullah, pasangnya ya Allah lewat wasilah infakku, hadirkan anak cucuku jadi penghafal Quran, jadikan anak cucuku menjadi anak saleh dan saleha, jadikan pejuang-pejuang agama, jadikan ulama-ulama besar, jadikan berkahi usahaku dan semuanya. Niatkan berkah insyaallah. Kita mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita iringi dengan salawat biar makin berkah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wal bilana namdaya wasi'a karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'a karami. Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita doakan yang berinfak Allah berkahi hartanya, keluarganya, Allah kabulkan niat hajatnya, amin ya rabbal alamin. Saya dapat bisikan dari Umi Habib, saya bilang Umi masjidnya bagus, berkah. Umi bilang setelah malam diresmikan, malam itu Umi mimpi dengan almarhum. Subhanallah. Yang didatangi bukan anaknya, bukan cucunya, tapi yang didatangi malah Umi. Setengah 2 malam. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa jangan main-main. Hubungan anak dengan orang tua itu secara batin akan tetap terjaga.
Subhanallah. Apalagi uminya solehah, anaknya soleh, itu akan dia ta'alaq, terus bersambung, berhubungan. Allah ingatkan dalam Quran, orang soleh tidak mati, mereka hidup. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kamu menganggap, jangan kamu berpikir orang yang mati dalam keadaan beriman, membawa amal yang banyak, mereka mati begitu saja. Tidak, mereka hidup, kamu saja yang tidak bisa merasakannya. Ada orang-orang yang bisa merasakan itu, salah satunya adalah Ibunda Tercipta. Berarti datangnya beliau itu dalam mimpi bermakna adalah kabar gembira bahwa beliau ingin bersyukur kepada Ibunda bahwa sudah menyiapkan istana buat beliau di dalam syurga. Subhanallah. Amin amin ya Allah. Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, maka Allah bangunkan rumah di syurga. Tanda cinta ibu kepada anaknya, mempersembahkan bangunan syurga yang indah, rumah yang indah di dalam syurga. Sekali lagi kita doakan almarhum, amin. Biasa Allah jadikan kuburnya dari raudhah min riyadil Amin. Amin ya rabbal Amin. Mana dalilnya Al-Fatihah boleh dibaca buat orang yang sudah mati? Nabi ajarkan kepada kita, idza mata ahadukum, kalau ada yang meninggal dunia di antara kalian, jangan lupa lakukan 3 perkara ini. 1, fala tahbisu wa asri'u ila qabrihi, jangan tunda-tunda pemakaman si mayit, lebih cepat lebih baik dimakamkan. Makanya di Jawa malam ini wafat, malam itu juga dikuburkan. Jangan ditunda-tunda proses perjumpaan mayit dengan Allah kekasih. Kalau tidak ada syarat yang dibenarkan oleh agama, nggak boleh menunda-tunda pemakaman. Yang kedua, kalau ada yang meninggal dunia di antara kamu, kata Nabi, jangan lupa bacakan surah Al-Fatihah di pangkal kepala si mayit. Ini dalil Al-Fatihah sampai untuk mayit. Yang ketiga, kalau ada yang meninggal dunia di antara kamu, falyaqra bi khatimati suratil Baqarah inda rijlaihi, bacakan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah di pangkal kaki si mayit. Apa surah terakhir? Maaf, apa 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah yang kita harus bacakan di kaki si mayit? Ayatnya yang awal bunyinya amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Ayat selanjutnya la yukallifullahu nafsan illa Usaha. 2 ayat ini bagus untuk dihafalkan, baik kita yang hidup dan kita hadiahkan dan kita bacakan buat yang wafat di pangkal kakinya. Bahkan ayat ini kalau bisa amalkan setiap malam. Maka hari ini sebagai penutup saya ijazahkan buat Bapak Ibu semuanya, amalan anti kada berduit. Mau benar. Saya nggak mau mengajarkan amalan apapun yang belum saya amalkan dan saya buktikan. Demi Allah, amalan ini sudah saya amalkan dan saya buktikan. Corona tidak ada pengaruh bagi saya, malah corona membuat saya makin berkah dan berlimpah. Ini amalannya. Hadis Nabi, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu, siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah setiap malamnya, dipastikan hidupnya serba berkecukupan, tidak ada kurangnya. Maka kita baca sama-sama yuk sore ini Ya. biar jadi latihan. Nanti tiap malam baca terus 2 ayat terakhir, itu akan membuat kita menjadi berkah. Amalan anti bokeh, anti buntu, anti kanker kantong kering, anti kada berduit. Kita baca sama-sama yuk. Ada 2 keuntungan kalau ngaji Quran bareng-bareng Umi. Ada 2 keuntungan. Keuntungan pertama, pahalanya berlipat ganda. Nah, keuntungan kedua, kalau kita ngaji seberataan, kita nggak bakal ketahuan teman sebelah kalau kita nggak hafal ayat. Cukup gaya sebegini, apalagi pakai masker aman. Ya. Kita baca sama-sama ya. 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, bagus dibacakan untuk si mayit di pangkal kakinya, bagus diamalkan setiap malam untuk memberkahi rezeki kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semuanya.
Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به semuanya wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Singkat pada bacaan almarhum kata ini. Lanjut. Biar saya semangat yang kompak dong. Lanjut. Sudah 1 jam lebih tanpa terasa. Iya. Tanpa terasa. Masih mau lanjut? Masih. Tenang, ini baru pembukaan. 1,5 jam nggak terasa. Jawab yang kompak. Biar saya semangat. 1,5 jam ngaji bareng Habib terasa tidak? Tidak. Saya yang merasa. Boleh saya minum dulu? Ya, silakan.